Selamat pagi, shalom untuk kita sekalian, anak-anak ibu yang duduk di kelas 8 SMP. Kita dapat bertemu kembali dalam keadaan sukacita yang besar dari Tuhan dalam pembelajaran agama Kristen. Sebelum kita belajar, kita berdoa dulu. Terima kasih Tuhan Yesus, hari ini kami rindukan jamaat Tuhan yang boleh memberikan hikmat, kuasa, berikan pengetahuan kepada seluruh anak didik hamba-Mu supaya boleh mereka memahami pembelajaran agama Kristen hari ini tentang hidup berpengharapan dan mereka boleh semakin mengasihi Tuhan di sepanjang kehidupan mereka. Biarlah lewat pembelajaran ini hanya nama Tuhan yang dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan akan memulai pembelajaran ini. Haleluya. Amin. Anak-anak ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, semuanya sehat, semuanya baik-baik, semuanya penuh dengan sukacita. Saya harapkan itu ini kedua kali kita bertemu di dalam video untuk kita boleh mempelajari tentang hidup berpengharapan. Kita sering mendengarkan bahwa saya punya harapan, saya masih terus berpengharapan. Tetapi anak-anak ibu tahu tidak apa arti dari berpengharapan itu? Kita juga akan melihat bahwa hidup berpengharapan itu juga mengandung ada beberapa pengertian. Tetapi kalau kita tinjau, kita lihat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti dari pengharapan itu adalah berasal dari kata harap yang berarti mohon atau minta supaya sesuatu keinginan kita itu dapat terjadi. Ya, itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Beriman dengan berpengharapan itu tidak jauh. Yang artinya kalau kita tidak beriman, kita nggak bisa berpengharapan. Video yang kemarin atau yang pertama, kita belajar di bab yang pertama tentang hidup beriman. Orang yang sudah hidup di dalam iman, dia pasti memiliki pengharapan di dalam Kristus sampai akhir hidupnya. Nah, anak-anak ibu percaya ketika anak-anak ibu sudah belajar atau memahami tentang arti hidup beriman, ibu berharap lewat pembelajaran hari ini tentang pengharapan boleh kamu terapkan di dalam kehidupanmu sampai Maranatha Tuhan Yesus datang. Dan di dalam pembelajaran hidup berpengharapan ini, kita berharap kalau di dalam kekristenan kita berharap yang belum kita lihat itu akan terjadi. Jadi iman itu harus terus bertumbuh sehingga pengharapan itu terus juga bertumbuh di dalam kehidupan kita. Ada badai apapun, kita tidak lengah, kita tidak jatuh, kita tidak mundur dari pengharapan tadi itu. Kita boleh pegang pengharapan itu sebagai kekuatan kita, sukacita kita ke depan dalam menggapai masa depan kita bersama dengan Tuhan. Yang kedua, ibu mau bagikan adalah hidup berpengharapan dapat mengandung beberapa pengertian, ya. Yang pertama ibu buat di sini, ya. Hidup berpengharapan itu dapat mengandung pengertian, sikap dan tindakan yang percaya akan datangnya langit baru dan bumi baru. Jadi ada sikap dan tindakan kita percaya bahwa kelak atau ke depan atau nantinya akan ada atau akan datangnya langit baru dan bumi baru. Itu pengharapan kita. Sesuatu yang sudah sangat jauh sekali. Pengharapan itu sudah ada
ada sampai ke akan datangnya langit baru dan bumi baru. Wow, jauh ya nak, jauh. Ya, jauh. Itulah pengharapan tadi itu. Sama kalau saya bisa artikan seperti impian ya. Kita mimpi ya. Kita mimpi hari ini memang langsung terwujud. Belum ya. Kalau mimpinya bagus maksud saya ya. Nah, jadi kalau kita bermimpi, kita berharap mimpi kita yang baik itu sebagai tanda akan terjadi di dalam kehidupan kita. Ya terserah Tuhan mau kapan dibuat, tapi sikap kita dan tindakan kita, kepercayaan kita tetap kokoh untuk mewujudkan terjadinya permohonan tadi yang kita minta, yang artinya pengharapan itu, supaya apa yang kita harapkan, apa yang kita rindukan itu tidak gugur di tengah jalan, tidak dicopot sama ayam, tetapi benar-benar itu boleh kita rasakan sampai akhir hidup kita, terwujud, terjadi di dalam kehidupan anak-anak ibu. Yang kedua, hidup berpengharapan dapat mengandung pengertian, yaitu sikap dan tindakan hidup yang terus-menerus berjuang, berjuang menuju kepada kesempurnaan Allah. Terus kita berjuang, banyak persoalan, kita berjuang. Rasul Paulus bilang kita berjuang, kita adalah atlet-atlet rohani, berjuang. Jadi nggak ada untuk main-main lagi, namanya berjuang. Kalau tidak atau kalau kita lengah, kita akan KO, kalah. Sebelum bertanding aja kita kalah. Nah ini anak-anak ibu disampaikan di situ sikap. Sikap itu apa? Dan tindakan itu apa itu artinya? Itu harus terus-menerus. Sikap dan tindakan hidup kita itu terus-menerus berjuang menuju kesempurnaan Allah. Kalau kita melihat seorang atlet, kalau dia hanya main-main saja, saya tak yakin itu terjadi bagi hidupnya. Seorang atlet itu harus berjuang, dia bisa bagi waktunya. Harus berjuang juga dia bisa, yang makanannya jangan terlalu banyak. Dia harus bisa. Untuk istirahatnya harus cukup. Dia berjuang mengatur itu semuanya. Keinginan dagingnya untuk tambah lagi dalam untuk makan itu harus dia buang dari konsep pikirannya. Dia berjuang. Jadi kehidupan itu berjuang. Gak ada ujuk-ujuk kita jadi berhasil, cepat berhasil begitu saja. Yang Tuhan inginkan ketika kita menuju kepada kesempurnaan Allah, perhatikan bahasanya, kesempurnaan Allah, kita harus berjuang dengan sikap dan tindakan hidup kita terus menerus sampai titik Allah menyatakan kemuliaannya bagi hidup anak-anak ibu dan hidup kita semua. Ini yang kedua yang mau ibu sampaikan. Yang ketiga, hidup berpengharapan dapat mengandung pengertian hidup yang terus memandang ke depan kepada rencana Allah. Hidup yang terus memandang ke depan, memandang rencana Allah. Gak lagi melihat ke belakang tentang masa lalu kita, tentang apa yang pernah kita buat yang tidak benar di mata Tuhan. Ya pengen lagi seperti itu. Anak-anak ibu yang kelas 8, kalau sudah mengambil sikap untuk tidak mau merokok, jangan jadi merokok. Jangan lihat kawannya ke belakang yang gak beres. Tapi ibu minta kita benar-benar mata kita tertuju ke depan kepada rencana Allah yang ada di depan. Anak ibu bisa lihat gak? Kalau kita sungguh-sungguh kepada Tuhan, kita bisa lihat apa yang akan Tuhan berikan. Lewat apa? Iman. Sekalipun belum kelihatan, tapi kita sudah bisa melihat dan mengetahui apa yang akan Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Ya, jangan lihat lagi ke belakang, tapi lihat ke depan.
Jadi sikap kita, hidup kita harus terus memandang ke depan. Pernah dengar cerita istri Lot? Kegagalan istri Lot, dia melihat ke belakang. Dia masih melihat masa lalunya dengan apa yang ada padanya. Masih banyak lembunya, banyak emasnya, mungkin di sana tinggal, hartanya segala macam. Sehingga apa yang terjadi? Masa depan hilang, bahkan dia menjadi tiang karang. Ini anak ibu. Jadi firman Tuhan menyampaikan hari ini dalam pembelajaran pengharapan ini, terus hidup kita memandang ke depan, memandang kepada rencana Allah yang besar. Yang tadi pada yang kedua tadi itu, kesempurnaan Allah tadi itu. Ya, nggak usah mau melihat lagi ke belakang. Iblis memang nggak tinggal diam, tapi saya mau sampaikan, yuk terus memandang kepada Allah, bahwa rencana yang akan ditaruhnya, yang akan diberikannya, yang akan dinyatakannya bagimu dan bagi saya adalah yang terbesar dan yang terbaik. Luar biasa kan? Yang keempat, tidak melarikan diri dari kenyataan hidup sehari-hari. Tidak melarikan diri. Jadi hidup berpengharapan dapat mengandung pengertian yang tadi ini, salah satunya tidak melarikan diri. Yang artinya saya bisa kasih tahu kepada kamu, hidup orang yang punya pengharapan harus bertanggung jawab, tidak melarikan diri. Nah, ini yang diharapkan oleh kebenaran firman Tuhan, untuk kita tetap hidup bertanggung jawab, menyelesaikan segala apapun yang dipercayakan pada kita, mengerjakan pekerjaan yang diberikan pada kita. Anak-anak ibu, coba ibu tanya, dengan sistem online ini, apakah kamu sudah mengerjakan tugas-tugasmu semuanya? Kalau besok akan menumpuk, kamu sendiri yang akan susah. Saya berharap lewat pembelajaran ini, kamu semakin hari semakin belajar bertanggung jawab, tidak melarikan diri, ya, tidak meninggalkan begitu saja, tidak lepas tangan, tetapi mengerjakannya dengan penuh sukacita, dengan penuh tanggung jawab. Maka kemurahan Tuhan semakin besar bagi kehidupanmu nanti. Ini yang ibu harapkan. Pengharapan itu memang harus dikerjakan terus menerus di dalam kehidupan kita sampai akhir hayat kita. Maka terwujudlah pengharapan itu. Kemudian yang kelima, hidup yang mengatasi kesulitan hidup dengan memperjuangkan terwujudnya keadilan dan kebenaran Allah. Jadi mengatasi kesulitan hidup dan dengan memperjuangkan, yang artinya kita mengatasi kesulitan hidup dan kita berjuang, tapi tetap di dalam kebenaran Allah. Tetap di dalam kebenaran Allah dan keadilan Allah. Jangan lari dari relnya Tuhan, gak boleh. Jadi kalau kita sudah lari, kita gak lagi disebut sebagai orang yang berpengharapan kepada Tuhan. Mengerti ya nak ya? Sekalipun ada banyak kesulitan hidup, buatlah itu sebagai cambuk, sebagai alat untuk kita lebih dekat kepada Tuhan. Ya namanya hidup, so pasti ada kesulitan hidup, proses hidup. Nah, kalau kita nggak mau lagi mengalami proses hidup, ya sama aja kita ada seperti orang mati. Orang mati coba lihat, mana ada lagi. Nah, jadi kita yang hidup, yang dinamakan hidup, kita harus di dalam menghadapi kesulitan hidup ini harus tetap memperjuangkan yang namanya kebenaran dan keadilan Allah. Jangan lari dari situ. Jangan sok mau jadi pahlawan, ternyata kita keluar dari relnya Tuhan. Kita tetap di dalam kebenaran Allah dalam perjuangan hidup apapun, sesulit apapun. Ini yang mau ibu sampaikan. Paham ya nak ya? Paham ya? Ibu berharap paham. Jadi apapun masalah kamu sayang, yuk tetap berjuang.
di dalam kebenaran. Datang berdoa sama Tuhan, baca firman Tuhan, berpengharapan sama Tuhan. Ketika kita baca firman, kita pasti akan memahami, kita akan pasti mengerti, oh ini maksud Tuhan. Kita terhibur, kita dikuatkan, sehingga pengharapan itu semakin bertumbuh di dalam kehidupan kita. Ibu sayang sama kalian, Ibu rindu sama kalian, untuk kita boleh menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan di dalam proses hidup, ya, supaya kita tetap teguh dan hati kita kuat menghadapi segala kesulitan di dalam kehidupan ini. Kita boleh melihat lagi yang keenam, selalu optimis terhadap perkembangan dunia masa kini. Yang artinya optimis itu yang gak usah langsung mikir negatif lah apa yang terjadi di bumi ini. Karena firman Tuhan katakan bahwa hari-hari ini bukan semakin baik, tapi semakin jahat, semakin memburuk. Tapi yang artinya adalah bahwa kita jangan semakin buruk, jangan semakin jahat. Sekalipun keadaan perkembangan dunia masa kini semakin memburuk, saya berharap kita orang percaya semakin baik. Memang di Alkitab katakan yang baik akan semakin baik, yang jahat akan semakin jahat di akhir zaman ini. Anak-anak ibu tinggal pilih. Kalau kita hidup di dalam berpengharapan kepada Tuhan, selalulah optimis dengan kehidupan, ya, dengan perkembangan zaman hari ini atau sekarang ini. Kita tetap berdoa kepada Tuhan, biar Tuhan yang memberikan hikmat, yang memberikan kekuatan, kemampuan, yang membela kita, yang senantiasa memberikan kemenangan bagi kehidupan kita. Teruslah berpengharapan. Sudah mengerti ya nak? Ada beberapa pengharapan, hidup berpengharapan yang merupakan pengertian-pengertian yang bisa kamu ambil supaya kamu bisa lebih memahami, ya. Berpengharapan itu ditentukan dengan sikap dan tindakan kita. Bukan berpengharapan diam aja ya, belengok aja begitu, bukan gitu. Berpengharapan itu harus dibarengi dengan tindakan dan sikap kita. Oke? Nah, selanjutnya ada hubungan iman dan pengharapan. Apa hubungannya ya? Itu pengharapan berkaitan dengan iman, karena iman membuat orang memiliki pengharapan kepada Allah. Tadi dari awal saya bilang harus beriman dulu, baru memiliki pengharapan di hadapan Allah. Jadi nggak ada yang lain, nggak mungkin pengharapannya tumbuh, timbul, ada kalau tidak ada imannya, ya. Karena pengharapan tadi itu sesuatu yang sangat jauh yang akan kita gapai besok, lusa, sampai waktunya Tuhan akan tercapai. Tapi kalau kita beriman terus, pengharapan itu bertumbuh dan pengharapan itu benar-benar berbuah, dan kita akan mengetahui bahwa rencana Tuhan yang besar akan dinyatakan dalam kehidupan kita, ditentukan oleh sikap dan tindakan kita. Jadi pengharapan dengan beriman itu sangat berkaitan. Oke, anak-anak ibu udah paham? Bisa ya, kita lanjutkan lagi. Saya mau sampaikan bahwa berpengharapan bertumbuh dalam iman dapat diwujudkan dengan beberapa cara. Ya, berpengharapan atau pengharapan bertumbuh dalam iman dapat diwujudkan dengan beberapa cara. Ada 3 cara yang saya buat. Yang pertama adalah berdoa dengan sungguh-sungguh. Tanpa doa, tanpa ada hubungan kita buat sama Tuhan atau kita jalin kepada Tuhan, itu nggak bisa kita memiliki iman, apalagi pengharapan. Jadi yang paling utama adalah
adalah berdoa dengan sungguh-sungguh. Kita betul-betul datang, kita benar-benar mengakui keberadaan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita benar-benar juga mengakui kesalahan kita, ketidakmampuan kita kepada Tuhan. Jadi kita harus berdoa sungguh-sungguh, sehingga dalam segala hal Tuhan akan memberikan kemampuan, Tuhan akan memberikan kuasanya, Tuhan akan mengerjakan sesuatu yang dahsyat bagi kehidupan kita. Dan anak-anak ibu pasti akan semakin hari pengharapannya semakin besar kepada Tuhan. Yang kedua, membaca firman Tuhan dan harus memahami maknanya. Tidak hanya sekedar baca. Makanya waktu mau baca firman Tuhan berdoa dulu. Tuhan kasih pengertian, berikan kuasamu, pengurapanmu supaya aku memahami firman Tuhan yang aku baca ini. Jadi anak-anak ibu harus seperti itu, sehingga anak-anak ibu bisa memahaminya. Oh, ini maksud Tuhan. Dan semakin hari semakin menyukai dan membuat firman Tuhan itu menjadi satu kebutuhan kita di dalam kehidupan kita. Sama seperti kita makan, itu adalah kebutuhan. Jadi kalau kita nggak baca firman Tuhan kayaknya nggak enak, karena itu kita buat sebagai kebutuhan kita di dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Ya anak-anak ibu ya, lewat firman Tuhan kamu akan mengenal siapa Tuhan. Kamu akan melihat bagaimana besarnya Tuhan bekerja berkarya, menyatakan dirinya bagi setiap orang yang percaya kepadanya, yang sayang kepadanya. Dan bagaimana juga Tuhan menyatakan murkanya bagi orang yang jahat. Jadi kita waspada dan kita mencintai Tuhan, kita sayang kepada Tuhan. Nah, anak-anak ibu yang ketiga saya bisa bagikan, yaitu beribadah sebagai wujud kerinduan kepada Tuhan dan menjadi kebutuhan hidup. Banyak orang beribadah asal beribadah aja, yang penting datang ke gereja udah deh, datang saja sudah. Itu konsep orang banyak sekali begitu. Ternyata anak-anak ibu perlu ketahui bahwa beribadah itu harus dibuat sebagai wujud kerinduan kita kepada Tuhan. Namanya rindu gimana? Anak ibu pernah rindu kan dengan seseorang? Mungkin dengan mamanya mungkin atau papanya keluar kota, atau sebaliknya kita pergi dari mana. Rindu enggak dengan orang tuanya, dengan keluarganya? Nah, kalau datang dengan rindu gimana? Nah, seharusnya kita seperti itu kepada Tuhan. Pergi beribadah atau datang beribadah, baik di rumah saat ini karena situasi COVID, ataupun mungkin ke gereja, kita bisa melakukannya, mewujudkannya dengan penuh kerinduan. Ini yang diharapkan oleh Tuhan, bukan secara tradisi, bukan hanya datang begitu doang, kayak ngisi absen doang gitu. Tapi yang diminta, yang diharapkan oleh Tuhan adalah dengan penuh kerinduan. Harus kita wujudkan, ada ekspresi kita tunjukkan kepada Tuhan. Dan Tuhan tahu hati. Kalau hatimu rindu, ekspresi dari wajahmu pun akan nampak bahwa kau merindukan Tuhan di dalam ibadah itu. Anak-anak ibu yang ibu sayangi, dari ketiga hal itu, yuk coba supaya pengharapanmu semakin mantap, supaya semakin besar pengharapanmu kepada Tuhan. Dan saya bisa menyampaikan lagi kepada kita semuanya bahwa hidup dalam pengharapan adalah hidup yang mengakui bahwa Allah adalah penguasa hidup dalam kehidupan. Hidup dalam pengharapan itu artinya mengakui keberadaan Allah, bahwa Allah lah penguasa hidup di dalam kehidupan ini. Sudahkah anak-anak ibu mengakui bahwa Tuhan itu yang mempunyai segala yang ada di bumi ini?
Kalau kita berpengharapan, hidup berpengharapan kepada Allah, ya kita akui keberadaan Tuhan. Kita akui bahwa Allah adalah penguasa hidup dalam kehidupan ini. Kemudian mengakui bahwa Allah bukanlah pembuat kejahatan atau penyebab penderitaan. Jadi ini harus kita pahami. Bukan Allah pembuatnya. Jadi supaya anak-anak ibu tidak salah sangka menilai Allah. Yuk mari kita sama-sama untuk kita boleh memahami hidup dalam pengharapan. Mengakui bahwa Allah bukanlah pembuat kejahatan. Jadi konsep kita harus jelas tentang Kristus, tentang Tuhan. Ya anak-anak ibu ya. Kemudian yang ketiga yang ibu mau sampaikan adalah mengimani bahwa Allah menaruh perhatian secara pribadi kepada orang-orang pilihan. Perhatikan, Tuhan kasih perhatian loh, wow, luar biasa ya. Mau jadi orang yang diperhatikan Tuhan, ya, kita harus jadi orang pilihan Tuhan. Nggak ada resep lain. Ya, kalau kita mau jadi orang pilihan Tuhan, kita harus benar-benar melakukan kehendak Tuhan. Sehingga dalam setiap waktu, setiap saat, Tuhan memandang kita dari surga. Pernah nggak merenungkan Tuhan memandangmu dari surga? Enggak ya? Ibu berharap ketika engkau mendengarkan dalam pembelajaran ini, firman Tuhan ini, Dia memandang kita dari surga. Coba perhatikan. Ketika Tuhan memandangmu dari surga, apa katamu? Hah? Atau kamu dilihat sedang apa? Melakukan dosa, berbuat baik sama Tuhan. Kalau kita melakukan dosa, malu dong. Tapi kalau kita berbuat baik, kita bangga. Pasti Bapa kita yang melihat dari surga itu akan memuji kita, dan Dia akan bertepuk tangan. Wow, luar biasa anakku hari ini. Ya kan? Nah, kita mau belajar bersama-sama betapa indahnya hidup berdampingan di dalam Kristus. Yesus menyertai kita senantiasa kemanapun kita pergi. Hal yang keempat yang saya mau sampaikan anak-anak ibu adalah pengharapan sebagai sikap dan cara hidup manusia. Ini harus, pengharapan itu sebagai sikap dan cara hidup manusia. Ini yang manusia lupa. Memang kalau ngomong mah gampang banget, tapi menunjukkan sikap kita sebagai orang yang berpengharapan itu cuma hanya berapa persen dari manusia yang bisa melakukannya. Karena apa? Tadi itu orang yang sudah paham arti beriman dan berpengharapan, dia pasti menunjukkan dari sikap hidupnya bahwa dia adalah orang yang beriman dan berpengharapan kepada Allah. Ada beberapa hal, sikap dan cara hidup yang berpengharapan kepada Tuhan yang saya mau bagikan kepada kamu. Yang pertama, selalu berpikir dan bertindak atas dasar keyakinan bahwa pasti ada jalan keluar. Selalu berpikir dan bertindak dan memiliki keyakinan pasti ada jalan keluar. Ini dia. Banyak orang yang tidak memahami ini. Ya kan? Ada satu anak Tuhan yang bersaksi. Pada waktu itu dia memerlukan uang. Akhirnya dia datang kepada seseorang mau meminjam uang, dan orang itu tidak kasih. Karena sudah tidak ada lagi jalan lain, dia datang sama Tuhan.
bukan dikasih pinjam, tapi diberikan uang sama dia. Nah, kita sering sekali setelah buntu, setelah gagal, baru kita cari Tuhan. Seharusnya orang yang berpengharapan itu datang kepada Tuhan. Orang yang beriman itu datang kepada Tuhan, bukan kepada manusia dulu, tapi kepada Tuhan. Ini yang harus kita perbaiki. Kita harus datang kepada Tuhan dan kita berdoa. Kita akan saksikan Tuhan nyatakan kemuliaan-Nya, jawaban doa yang boleh kita saksikan dalam hidup kita. Oke, kemudian yang kedua, kita harus tekun dan berdaya juang tinggi. Tekun itu gimana? Terus menerus melakukannya. Itu orang tekun. Tidak langsung sekali gitu doang atau 2 kali. Tapi orang yang tekun itu terus menerus melakukannya dan berdaya juang tinggi. Tetap kita berjuang, jangan menyerah. Tetap kita percaya, berpengharapan bahwa hal itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Anak-anak Tuhan akhir zaman ini banyak sekali jauh dari hadapan Tuhan. Hanya dikatakan dia sebagai anak Tuhan, ternyata dalam sikap dan tindakannya bukan anak Tuhan. Anak-anak ibu, saya rindu sekali. Saya mau kita semuanya hidup di dalam kebenaran Tuhan, mengakui kebesaran Tuhan, keberadaan Tuhan, sehingga dalam segala hal kita tekuni. Berdoa kita tekuni, baca firman kita tekuni, kita beribadah dengan sungguh-sungguh kita tekuni. Apalagi kita tinggal menantikan Tuhan yang besar bertindak dalam kehidupan kita. Inilah anak-anak itu yang dirindukan oleh Tuhan, supaya semua orang percaya boleh menyukakan hati Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Kemudian sanggup menghadapi tantangan hidup. Sanggup. Ya, sama seperti tadi itu, bertekun, tidak menyerah. Harus sanggup. Wah, kalau kita nggak sanggup ya sudah. Sekarang ini banyak sekali orang yang bunuh diri. Bunuh diri karena dia tidak sanggup. Ya, kalau kita pakai akal kita yang tidak ada apa-apanya, kemampuan kita yang tidak ada apa-apanya, ya langsung kita KO, bunuh diri. Tapi kalau kita libatkan Tuhan yang tidak terbatas, yang mempunyai segala yang ada di bumi ini, kita pasti sanggup. Makanya anak-anak ibu, libatkan Tuhan di dalam segala kehidupan, sehingga hidupmu bisa berhasil dan berkemenangan hanya karena Tuhan. Dan akhirnya hidup kita nanti terus berpengharapan, percaya kepada Tuhan, bersukacita, selalu kita bertekun, dan boleh kita semakin mencintai Tuhan sampai akhir hayat kita. Itu anak-anak ibu. Jadi dimulai dari perkara yang kecil di dalam kehidupan kita, sehingga ketika Tuhan kasih perkara yang besar, kita bisa melakukannya dan nama Tuhan dipermuliakan. Kemudian berserah kepada Tuhan. Berserah. Kita berserah kepada Tuhan. Kita kasih aja sama Tuhan. Kita percayakan saja sama Tuhan. Jangan dipegang sendiri, dipikir sendiri, ya kan? Dikerjakan sendiri, akhirnya apa? Stres. Akhirnya apa lagi? Gila. Akhirnya apa? Yang tadi tuh saya bilang, bunuh diri. Yuk libatkan Tuhan sekali lagi. Kita serahkan nama Tuhan. Tuhan, aku tak mampu, tak sanggup. Tuhan, aku serahkan kepadamu. Malu? Kenapa malu? Orang Tuhan tahu kok kita nggak mampu. Atau lebih baik kalau saya seperti ini, Tuhan, saya nggak mampu. Mampu saya ini hanya 20% atau 10%. Selebihnya Tuhan. Wow. Jadi kalau terjawab, nama Tuhan dipermuliakan.
kesombongan diri. Karena semua itu terjawab karena Tuhan, bukan karena kekuatan, kepintaran, kekayaan, keberadaan kita. Itu yang harus dilakukan oleh orang-orang yang hidup beriman dan berpengharapan kepada Tuhan. Tapi kita banyak terbalik. Aku masih kuat, aku masih bisa, aku masih hebat, uangku banyak, kedudukanku hebat, aku orang terpandang. Saya mau kasih tahu, kalau kita berserah kepada Tuhan, kita bisa melakukan apapun di dalam kehidupan kita. Dan ketika kita mendapatkan jawaban, hanya nama Tuhan yang dipermuliakan. Anak-anak ibu sekalian, yuk coba dipraktekkan dalam hidupnya. Ya, sudah banyak sekali yang ibu sampaikan kepada kamu, yang boleh menjadi panutan. Atau mungkin juga kamu melihat video-video lain tentang kebenaran firman Tuhan. Supaya apa? Iman kita boleh bertumbuh. Dan itu harus kita praktekkan. Tidak sekedar gitu aja sayang. Kita harus mempraktekannya. Dan bisalah kita bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan. Selanjutnya saya mau sampaikan ada 2 contoh yang saya mau kasih tahu bagi anak-anak ibu. Contoh sikap pengharapan secara alkitabiah. Kita boleh buka dari Matius 25 ayat 1 sampai 13. Matius 25 ayat 1 sampai 13. Itu mengenai gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Nanti boleh dibaca di rumah supaya kamu lebih mengenal Tuhan dan lebih memahami, belajar membaca firman Tuhan. Saya akan terangkan, ini mungkin sudah pernah kamu dengarkan cerita firman Tuhan ini di gerejamu, mungkin mulai dari anak sekolah minggu, atau lewat dari YouTube, atau lewat dari video lain ya. Nah, ibu mau sampaikan di sini, kita boleh belajar dari Matius 25 ini ayat pertama sampai 13, bagaimana sikap dari 5 gadis yang bijaksana dan 5 gadis yang bodoh. Nanti boleh tinggal kita praktekkan dalam hidup kita. Kita bebas untuk memilih yang mana. Tapi saya berharap kamu berhikmat memilih yang terbaik. 5 gadis yang bijaksana, coba kita perhatikan. Ketika mereka menantikan mempelai akan datang, apa yang terjadi nak? 5 gadis bijaksana ini tetap ready, tetap bersiap, tidak lengah. Pengharapannya tidak luntur, tidak hancur dengan situasi apapun, baik pagi, siang, malam, hari berganti hari, tetap mereka bersiap untuk menantikan mempelai yang datang. Ini membuktikan sikap dari anak-anak Tuhan yang harus memiliki sikap seperti 5 gadis bijaksana ini. Mereka benar-benar berharap bahwa kapanpun datangnya mempelai itu, mereka tidak hiraukan, dalam arti terserah waktunya mau datang, mau pagi, mau malam, mau siang, mau sore, terserah. Mereka pokoknya siap. Itu yang ada di benak, di pikiran oleh 5 gadis-gadis yang bijaksana itu. Sehingga terwujudlah impian mereka. Semuanya persiapan ada. Persiapannya apa? Imannya ada, pengharapannya pun tercapai. Iman itu apa? Itu adalah pelita. Pelita mereka tetap ada, minyak mereka tetap ada, tetap mereka pegang, tetap mereka teguhkan hatinya untuk tidak goyah. Akhirnya
ketika datang mempelai itu, mereka pun menyambutnya dengan penuh sukacita. Waktunya tidak ada seorang pun yang tahu Tuhan Yesus mau datang. Apakah kita sudah ready, sudah siap untuk menyambut kedatangan Yesus dengan iman kita? Apakah sudah beriman, berpengharapan? Saya ada tanya beberapa orang waktu itu, ya, anak-anak Tuhan, udah siap ya Tuhan datang ya? Ada yang bilang belum. Ada yang bilang sudah. Anak-anak ibu bagaimana? Siap sayang? Udah siap untuk Tuhan boleh datang segera? Kalau belum siap, kita boleh koreksi diri. Berarti iman, apalagi pengharapan, belum benar di hadapan Tuhan. Yuk perbaiki diri. Dari 5 gadis bijaksana ini kita bisa belajar. Ternyata mereka bisa gitu. Apa yang membuat mereka bisa? Mereka tahu yang mereka nantikan itu sebagai pengantinnya adalah orang yang dicintai, yang disayangi, tidak pernah ingkar janji. Jadi mereka menantikannya, menunggu terus dengan penuh kerinduan. Pernah anak-anak ibu rindu sama Tuhan? Enggak pernah ya? Enggak pernah ya? Harus rindu dong sama Tuhan, ya. Jadi mereka menantikan terus kapan datangnya si mempelai itu. Mereka duduk manis menantikan, tetap itu minyaknya tersedia. Nah ini dia. Sehingga ketika datang diketuk pintu, wow, ini dia. Dia tahu itu datang mempelainya, pengantinnya. Wow. Mereka menyambut dan dengan penuh sukacita. Anak-anak ibu yang ibu kasihi, ada lagi contohnya 5 gadis yang bodoh, ya. Namanya udah bodoh. Kalau udah bodoh mau diapain ya? Ya. Tapi saya harapkan anak-anak ibu jangan jadi yang bodoh, oke? Nah, 5 gadis yang bodoh ini anggap sepele. Orang yang menganggap sepele adalah orang bodoh, ya. Anggap sepele. Mau kapan datang? Gampang lah dapat minyak katanya. Nanti juga bisa minta sama kawan-kawan yang banyak minyaknya. Hai, perhatikan. Tadi udah saya sampaikan tidak seorang pun yang tahu kapan datangnya Tuhan. Halo, kapan datangnya Tuhan tidak tahu. Tapi 5 gadis yang bijaksana itu tetap bersiap. Karena mereka merindukan dan mencintai mempelai itu. Coba perhatikan. Tapi 5 gadis yang bodoh itu tidak ada sama sekali untuk mengasihi, mencintai, merindukan. Ya, kalau datang aja lah gitu. Jadi dalam persiapannya mereka tidak ready, tidak ada persiapannya. Nah, anak-anak ibu mau sampaikan 5 gadis yang bodoh ini ketika datang mempelai itu ketuk pintu tengah malam, mereka pura-puranda. Mereka sibuk mencarikan minyak. Mereka bilang kepada teman-temannya, 5 gadis yang bijaksana, boleh aku pakai ya minyakmu ya? Wah, nggak bisa. Tidak bisa. Tidak ada lagi untuk memperbaiki. Tidak ada lagi kesempatan. Sudah terlambat. Terus mereka pergi cari keluar. Kalau begitu kita lari yuk kita cari yuk. Cari di mana? Tengah malam, gelap, semua tidur orang. Nah ini anak-anak ibu. Akhirnya mereka kewalahan. Setelah mereka dapatkan, atau mereka mungkin tidak dapat, mereka datang, udah gak ada lagi 5 gadis yang bijaksana itu. Terlambat. Saya berharap anak-anak ibu yang ibu sayangi tidak seperti itu, tidak terlambat. Makanya mumpung masih
masih ada kesempatan, yuk mari sama-sama kita membenahi diri. Anak-anak ibu membenahi diri lebih lagi supaya tidak terlambat nantinya. Gak ada seorang pun yang tahu kapan Yesus datang. Tetapi kita harus tetap ready dalam segala situasi apapun. Kapanpun waktunya dia datang, kita harus ready. Ini yang mau ibu sampaikan kepadamu. Tinggal pilih mau yang mana. Hak bebas dikasih Tuhan. Tetapi mau ibu, kamu kalau boleh pilihlah 5 gadis yang bijaksana. Mulai hari ini perbaiki diri, perbaiki hubungan dengan Tuhan, berpengharapanlah kepada Tuhan, kerjakanlah imanmu, sehingga suatu hari nanti ketika Yesus datang, kita ditemuinya sudah bersiap. Ya karena kita mau untuk Tuhan, berkarya untuk Tuhan selagi masih ada waktu. Kita boleh juga melihat contoh yang kedua yang berpengharapan. Ya, anak-anak Tuhan harus memiliki pengharapan di dalam Kristus. Saya ambil dari Matius 5 ayat 3 sampai 12. Nanti boleh dibaca di rumah ya Pak ya. Ibu harapkan nanti dibaca di rumah. Itu mengenai ucapan bahagia. Orang-orang yang hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, ya, mereka berpengharapan karena orang-orang yang hidup di dalam Tuhan itu melekat dengan Tuhan dan mengetahui janji-janji Tuhan, bahwa Tuhan tidak pernah berbohong dan janjinya pasti akan ditepati. Salah satunya saya akan bacakan dari Matius 5 ayat 3 sampai 12. Ayat yang ketiga ya, saya akan bacakan. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan surga. Ini merupakan janji Tuhan. Orang yang miskin, ya, bukan miskin harta yang dimaksud, tapi miskin dalam pengakuan kita kepada Tuhan, menyatakan kita tidak sanggup, kita tidak mampu tanpa Tuhan. Ini yang dikehendaki oleh Tuhan, sehingga Tuhan terlibat dalam kehidupan kita. Jadi disampaikan berbahagialah. Jangan takut kalau kita miskin. Bisa jadi kalau misalnya kita miskin pun harta, tapi kalau kita benar-benar hidup di dalam kebenaran Tuhan, ya itu tidak masalah. Itu it's okay saja. Ya kalau kita sampaikan ini tentang harta, ya boleh nggak apa-apa. Tapi banyak orang miskin nggak mau dekat sama Tuhan. Ya. Nah, jadi kalau sudah miskin ya dekatlah sama Tuhan kita. Lebih lagi dan lebih lagi. Nah, kita harus memang mengakui keberadaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Tuhan, aku nggak mampu, aku nggak punya apa-apa, aku nggak ada ini, Tuhan hebatnya. Itu harus ada pengakuan kita, sehingga Tuhan akan menyatakan dirinya dalam kehidupan kita. Itu yang Tuhan mau, kerendahan hati tadi itu, pengakuan kita di hadapan Tuhan bahwa Tuhanlah segala-galanya. Jadi berbahagia. Banyak kan? Saya melihat orang kaya juga banyak yang gak berbahagia. Tapi orang yang miskin, yang sederhana, banyak berbahagia. Karena apa? Mereka kaya di hadapan Tuhan. Ya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Di sini gak bicara harta. Tapi kalaupun kita miskin harta di bumi, kalau kita datang di hadapan Allah dengan sungguh-sungguh, yes, kita adalah orang yang berbahagia. Marilah saudaraku, mari anak-anak ibu, kita boleh belajar lebih baik lagi dan lebih memahami lagi. Kita nanti melihat, anak-anak ibu boleh baca di situ kata berbahagia, ucapan bahagia yang disampaikan oleh Yesus, sehingga kita bisa
memahami dan lebih berpengharapan lagi kepada Yesus, kepada Tuhan dan Juru Selamat kita di dalam kita mengerjakan segala aktivitas hidup kita di bumi ini. Saya berharap itu, dan tidak ada alasan kita untuk tidak datang kepada Tuhan. Tapi kita senantiasa menyatakan, mengakui keberadaan Tuhan yang luar biasa di hidup kita. Sekali lagi, biar lewat pembelajaran pengharapan ini, anak-anak ibu boleh semakin mengasihi Tuhan. Kita lihat juga lagi dari kisah Simeon. Simeon ini di dalam perjanjian baru dalam Lukas 2 ayat 25 sampai 38. Ya, bukan Simeon anak Yakub ya, ya. Dan kita mau belajar Simeon ini dia memiliki pengharapan. Dia harus melihat Yesus lahir Mesias. Terwujud. Kenapa dia beriman dan berpengharapan besar? Dia katakan, aku harus melihat dulu Mesias, baru aku nanti mati. Luar biasa iman dan pengharapannya kepada Yesus. Nanti anak-anak ibu boleh baca dalam Lukas 2 ayat 25 sampai 38. Coba perhatikan di situ. Coba renungkan itu. Simeon ini adalah seorang nabi yang sangat takut kepada Tuhan, dan Roh Kudus nyata dalam hidupnya. Sehingga dia mendapatkan belas kasih Tuhan. Apa yang diharapkannya terjadi. Ketika Yesus lahir, dia melihat Yesus. Dan dia katakan, aku sudah boleh pergi. Sudah bolehlah aku mati, gitu bahasanya. Karena aku sudah melihat Mesias. Wow, luar biasa anakku. Yuk, dahsyat. Jadi pengharapan itu jangan sampai putus. Jangan sampai rusak. Jangan hanya setengah jalan. Jangan mogok di jalan. Tapi terus. Simeon ini menjadi satu pembelajaran besar bagi anak-anak ibu kelas 8. Ketika kamu nanti baca, kamu lebih tahu lagi, lebih jelas lagi di situ. Terwujud impiannya. Dia sudah tua, matanya sudah kabur. Tetapi kemurahan Tuhan dan kuasa Tuhan tidak pernah Tuhan mengecewakan setiap orang yang beriman dan berpengharapan dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Saya sangat diberkati sekali peristiwa Simeon ini tentang kehidupannya yang menjadi berkat bagi banyak orang. Anak-anak ibu, Tuhan sayang kepadamu. Apa yang menjadi pengharapanmu ke depan? Mari kita berjuang untuk menggapai pengharapan-pengharapan kita. Saya berjuang untuk pengharapan yang saya rindukan. Anak-anak ibu juga berjuang. Namanya berjuang, gak ada yang malas-malas ya sayang ya. Gak ada yang santai-santai ya. Nah tadi seperti cerita contoh tadi yang saya kasih tahu, 5 gadis bijaksana itu, mereka tidak vakum begitu diam saja, tapi mereka benar-benar ready ya, siap dalam segala waktu, dalam segala hal, sehingga layak mereka dijumpai dan bersanding dengan pengantin mempelai. Nah, anak-anak ibu yang ibu sayangi, bolehlah ini menjadi berkat bagi hidup. Berpengharapan terus sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat pembelajaran hari ini untuk kelas 8 SMP. Biar Tuhan memberkati mereka lewat contoh-contoh Alkitab yang sudah mereka dengarkan lewat video ini. Mereka boleh bertumbuh di dalam iman dan pengharapan tentang kebesaran-Mu, kedahsyatan-Mu, dan mereka boleh mempersiapkan diri mereka untuk lebih sungguh lagi mengasihi Tuhan.
lebih lagi mencintai Tuhan, karena kami tahu hanya Engkaulah Tuhan di atas segala Tuhan. Memberkati Engkau bagi kehidupan setiap anak didik hamba-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Anak-anak Ibu yang Ibu kasihi, sekian dulu pertemuan kita hari ini. Kita boleh bertemu di hari berikutnya di dalam pembelajaran dengan tema yang baru. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.